Oke, halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, salam sejahtera buat kita semua. Wah, ini sudah terjawab ya. Ada pertanyaan Kak Fauzi langsung tanya nih, belum mulaikah? Wah, sudah langsung dijawab ya. Terima kasih Kak Nindi. Walaupun cuma 3 huruf jawabnya SBR. Wah, SBR berarti singkatannya banyak loh. Iya. Oh, halo Kak Ruby. Ya, kalau Kak Ruby sudah menyapa. Oke, sepertinya apa ini? Oh, belum. Sepertinya masih jawab. Saya langsung baca kolom chat dulu soalnya. Oh, malah saya membaca kolom chat terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Prasetya. Nah, mungkin teman-teman sebagian di sini pernah ketemu, ada yang juga belum ya. Jadi ya, mengenalkan diri dulu. Gimana kabar kawan-kawan semua? Halo, Kak Nina. Nina Das, untung ada Nina Das ya. Tak kira Nina Bobo. Panjangnya Nina Bobo. Oke, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kabar kawan-kawan semua yang gabung di sini dalam keadaan yang baik. Dan mudah-mudahan pula nanti, ya harapannya ya, nanti setelah ini 90 menit ke depan, teman-teman akan mendapatkan kabar yang lebih baik lagi. Maksudnya akan mendapatkan pencerahan lebih baik lagi gitu ya. Oh, ada yang gap year, angkat tangan, oke. Oh, ada tugas, Kak Nindyo, siap. 90 menit ya, kita mainkan nanti 90 menit. Mudah-mudahan 90 menit sampai jam 9 waktu Indonesia Barat bisa kelar semuanya dan bisa tercerahkan ya, teman-teman semua ya. Oke, siap. Nah, teman-teman, malam ini kita akan bermain di penalaran kognitif. Sesuai dengan yang di permen ada di TPS itu ada 4 ya, penalaran kognitif, penalaran matematika, terus ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kan gitu ya. Nah, mungkin sekilas saja di penalaran kognitif, artinya teman-teman harus pasang strategi sambil ngomong ya, sambil ngomong aja saya. Artinya karena cenderungnya soal itu kan lebih ke nalar, ya, dan memang dituntut main di nalar, penalaran baik itu logis ataupun analitis. Jadi ada mungkin strategi-strategi teman-teman yang harus ditingkatkan untuk mempersiapkan diri. Paling tidak itu satu, lebih sering belajar menganalisa kasus, mengobservasi masalah, misalnya kayak gitu. Sama itu, lebih ke situ. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ketika bermain di penalaran logis ya, di penalaran logis, teman-teman pahami itu suatu premis itu apa, pernyataan, kayak premis pernyataan ya. Ada pernyataan, ada konklusi, konklusi itu kesimpulan, terus ada asumsi, asumsi itu masih berupa anggapan. Jadi harus bisa membedakan tuh mana premis, premis pernyataan ya, konklusi, asumsi, ya itu lebih main di situ. Terus yang ketiga adalah lebih sering latihan. Nah, latihan soal mumpung masih apa namanya, durasi waktunya teman-teman masih ya dikatain lumayan yo bisa, dikatain enggak juga enggak gitu kan. Artinya akan terasa cepat kalau teman-teman tidak memanfaatkan itu, dan akan terasa ya tinggal bagaimana cara menyikapinya gitu. Bisa terasa panjang, bisa terasa cepat. Jadi dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Gitu. Terus yang keempat mungkin teman-teman bisa melatih untuk berpikir logis sama analitisnya itu dengan cara agak sedikit hiburan, bisa main game tuh. Kan banyak game-game yang melatih kita menganalisa suatu kondisi. Misalnya main catur, ada game apa lagi tuh. Sudoku katakanlah gitu ya. Catur kan bisa melatih kita berpikir ini kalau langkahnya kayak gini saya harus ngantisipasi seperti apa. Kalau kayak gini kondisinya akan jadi seperti apa. Lah itu akan bermanfaat ketika teman-teman ketemu soal-soal tentang penalaran kognitif yang teman-teman akan hadapi. Oke. Nah, malam ini kita mainkan di situ ada 20 soal, saya sharekan ya. Teman-teman juga sudah dapat ya, sudah di-share ya. Sudah di apa namanya? Sudah di-download, sudah di-print. Atau mungkin teman-teman sudah dihore-hore? Sudah, Kak. Sudah. Mantap. Baguslah, keren. Itu sih. Oke, sip. Sebentar ya. Nah, tampilan layar saya sudah terlihat oleh kawan-kawan semua? Sudah, Kak. Sudah, oke. Oke, sudah ya. Cukupan ya, nggak terlalu besar dan cukupan lah. Kira-kira segini ukurannya pas ya. Pas. Oke, siap. Ya, langsung kita mainkan. Mudah-mudahan 90 menit ke depan bisa terbantai semua dan lancar semua, nggak ada kendala baik di
teknis ataupun jaringan lancar semua teman-teman semua, biar nggak terlalu malam. Mungkin teman-teman yang waktu Indonesia Timur biar tidak terlalu malam juga gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mainkan. Langsung aja ya. Ya. Mungkin di soal yang teman-teman dapatkan, beberapa soal itu sengaja terkasih ada metode-metode yang bisa dimainkan. Walaupun sebenarnya nanti kita dapat soal, ketika kita mendapatkan soal pengenalan kognitif kan nggak mungkin dikasih ini pakai ini pakai pemisalan nih, ini pakai eliminasi nih, ini pakai tabel nih, enggak. Bisa lebih cenderung untuk bisa menganalisa sendiri nanti. Jadi bisa bentar. Ini sambil tak mute ya, agak bocor nih. Nanti teman-teman sambil ngecek mic-nya teman-teman bocor nggak? Kadang ada kesak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen menyampaikan sesuatu, pengen ngomong gitu, atau pengen tanya atau apapun, mic-nya di-on-kan, nggak apa-apa silakan. Nanti terus di-off-kan lagi, biar kondusif aja. Oke, gitu ya. Oke, sip, yuk. Nah, kembali ke soal. Soal-soal itu mungkin teman-teman nggak dapat tuh, ada poin-poin harus diapain. Nah, itu kita harus bisa menganalisa sendiri, oh ini harus tak kayak gini ini. Ini harus tak misalkan dulu, atau ini harus tak pakai metode eliminasi nih. Kita harus memanfaatkan atau apapun lah, bikin tabel misalnya, atau bikin diagram atau apapun. Karena kan biasanya bisa mempermudah kita membaca informasi soal tuh. Dari soal-soal yang ada, kalau misalnya masih berupa teks panjang gitu, kadang jelimet gitu. Tapi ketika dibikin denah, gambar, diagram, tabel, ataupun ada yang model eliminasi atau pemisalan, nanti kelihatan, oh ya ini harus diapain, harus larinya kemana, gitu. Oke, yang satu, ada nomor satu, ada metode pemisalan. Ada judulnya langsung metode pemisalan. Oke, bagi teman-teman yang tadi sudah hore-hore mungkin sudah ketemu jawabannya apa, atau sudah dapat. Atau mungkin teman-teman yang baru baca soalnya, misalnya ya, kesempatannya dilalah kebetulan kok baru sempat gitu baca soal ini langsung dapat gitu, lebih keren. Lebih keren. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah ketemu? Saya tawarkan dulu ke teman-teman semua. Oke, B. Ada yang lain? Wih, mantap. B. B. Ada yang lain? Budi. Budi. Ini Ibu Budi. Budi ya. Budi terkenal banget dari zaman dulu loh. Dari kita belajar membaca dulu. Nggak ada suaranya. Ada yang nggak muncul suara saya? Suara saya terpantau? Ada, Kak. Ada? Terpantau suara saya ya? Oh ya, oke. Ada. Oh, berarti artinya mungkin yang ada nggak muncul suaranya dicek dulu tuh, dicek. Oke, kita mainkan ya. Nah, ini pakai pemisalan. Maksudnya apa? Kita cek dulu informasinya. Ada 4 anak. Dicurigai salah satunya itu merusak mainan. Bisa Andi, bisa Budi, bisa Chandra, bisa Dion. Kita nggak tahu. Makanya kita misalkan. Nah, ketika pemisalan itu kita lakukan, itu akan kejadian kondisi yang terjadi ketika satu pemisalan itu ya dibalikin. Pemisalan itu cocok nggak? Misal contoh, kita ambil Andi nih. Kita misalkan Andi. Dari sini kan yang rusak hanya satu. Nah, kata kuncinya di sini ada nih, hanya anak yang merusak mainanlah yang berbohong. Oke ya, berarti yang merusak itu bohong. Satu. Gitu. Kita cek. Misalkan Andi yang merusak. Misal nih Andi yang rusak. Nah, katakanlah Andi yang merusak. Otomatis Andi berbohong nggak? Iya kan? Otomatis Andi bohong nih. Oke, karena dia merusak. Kan gini, ada hanya anak yang merusak itulah yang berbohong. Berarti Andi merusak. Kita misalkan pemisalan pertama adalah Andi, berarti Andi bohong. Kita cek kalau kata-katanya si Andi. Andi berkata bahwa Budi yang merusak. Bohong ya, Andi dalam kondisi bohong tuh. Artinya Budi merusak nggak? Tidak. Berarti artinya di sini kondisinya Budi tidak merusak. Oke. Ketika Budi tidak merusak, berarti Budi dalam kondisi yang jujur. Nah, sekarang Budi berkata bahwa Chandra yang merusak mainan. Kondisinya jujur loh. Kondisi Budi jujur ya, karena Budi tidak merusak. Ini pemisalan tadi. Artinya perkataan Budi bahwa Chandra yang merusak itu adalah benar. Oke. Oh, Chandra yang merusak nih, benar. Padahal Chandra di bawah bilang tuh, berkata bahwa mereka tidak tahu siapa yang merusak. Chandra dan Dion. Dikembalikan ke awal. Nggak tahu kan yang merusak siapa, si Chandra sama Chandra nggak, si
Chandra dalam kondisi merusak, berarti otomatis Chandra kan harusnya berarti berbohong dia. Terus dia bilang, oh nggak tahu nih. Nah, artinya dibalikin lagi, berarti kondisinya si Andi merusak itu benar atau salah? Yang gitu. Salah ya? Nggak benar. Oke. Oh Budi, oke. Nah, berarti nggak salah. Apa nggak benar? Sekarang, kondisi yang kedua, kita misalkan si Budi yang merusak. Misal Budi yang merusak. Budi merusak. Otomatis Budi dia ngomong bohong. Dia berbohong. Oke, kita cek dari sini, tak busak lagi. Nah, Budi bohong nih. Berarti Budi berkata bahwa Chandra yang merusak mainan. Berarti bohong. Dia bohong tuh. Otomatis kondisinya harusnya Chandra ini tidak merusak, ya kan? Berarti kondisinya Chandra tidak merusak, tidak merusak. Otomatis si Chandra ini ngomong jujur. Ketika ngomong jujur berarti dia bilang tidak tahu siapa yang merusaknya. Berarti otomatis kembali lagi karena nggak tahu berarti bisa dibilang bahwa Andi itu berkata bahwa Budi yang merusak. Kembali lagi ke kalimat yang pertama bahwa Andi berkata Budi yang merusak tuh. Cocok digabungin. Nah, berarti Andi kan jujur. Andi jujur, Andi jujur, maka dia bilang bahwa terus balik ke Budi yang merusaknya. Gitu. Ada yang belum paham? Iya, Kak, Oh, agak ada. muter-muter Oke, siap. jelasannya. Kurang jelas. Tak ulang lagi ya. Yang Budi. Kita misalkan yang Budi. Ini. Oke, sip. Nah, pelan-pelan. Kita misalkan tadi pemisalannya adalah Budi yang merusak. Budi yang merusak. Kita cek di kalimatnya. Di kalimatnya ada cara cepat dan jelas nggak, Kak? Oh iya. Iya, sebenarnya cepat nih. Ini pemisalkan ya. Dimisalkan secara pemisalan memang harus seperti itu. Hanya anak sebentar ya. Hanya anak merusak main lalah yang berbohong. Kalau kita memisalkan tadi, di awal kita misalkan bahwa Budi yang merusak, berarti Budi itu ngomong bohong. Berarti dia berbohong. Gitu ya, berarti dia berbohong tuh. Nah, Budi berbohong, berarti dia ngomong Chandra yang merusak, berarti benar nggak? Salah, ya kan? Berarti otomatis salah tuh. Otomatis Chandra dan si Chandra itu tidak merusak. Otomatis Chandra itu kondisinya menjadi tidak merusak. Karena tidak merusak, Chandra jujur. Nah, Chandra jujur, kuncinya lagi di sini. Chandra dan Dion berkata bahwa mereka tidak tahu, berarti fair, memang nggak ngerti apa-apa. Berarti kan kondisinya kembali ke kalimat yang pertama bahwa kalimat yang pertama tadi Andi berkata Budi yang merusak. Berarti kan kalau karena si Chandra dan Dion itu tidak tahu, bisa saja si Andi itu berkata jujur. Kalau Andi jujur berarti Budi yang merusak benar. Nah, kondisinya si Andi jujur, berarti kondisinya ini ngomong benar, dia berkata bahwa Budi yang merusak. Kembalikan ke pemisalan awal. Pemisalan awal kita tadi ambil Budi yang merusak. Gitu. Oh, berarti benar tuh pemisalan kita cocok. Berarti bisa disimpulkan berarti ya memang yang merusak adalah Budi gitu. Aman ya? Oh, ada langsung ke intinya saja ya, seperti itu. Aman ya? Aman, Kak. Ya, oke siap. Wah, ini ada yang sudah bantu kita nih. Kalau si Chandra dan Dion yang berbohong, benar nggak mungkin. Nah, oke, mungkin teman-teman mungkin punya cara trik lagi. Nah, trik ya. Ngerti ya? Oke, itu salah satu cara pemisalan. Jadi diambil satu pemisalan tertentu, tapi pemisalan itu jadi kunci tuh. Dibalikin lagi. Cocok nggak pemisalan kita? Kalau yang tadi kan kita misalkan Andi ternyata nggak cocok, berarti salah pemisalannya. Gitu. Oke, siap. Cara pertama aman ya? Siap. Oke. Bentar, tak mute dulu. Bentar. Oke. Aman ya? Sama. Oke, langsung ke nomor 2. Gas. Gas ya, ke nomor 2. Oke, siap. Nomor 2. Nah, ini. Ada judul lagi, metode eliminasi. Nah, metode eliminasi. Berarti bisa kita pilih. Triknya gini, teman-teman. Ada beberapa soal, apalagi kayak gini nih, ceritanya panjang. Bla 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 bla, panjang banget. Ada beberapa aturan ya. Mungkin efektif teman-teman lihat aja dari informasi di pertanyaannya dulu. Gitu. Saya belum ke soal, kita cek dulu ke pertanyaannya nih. Jika dalam satu tiket
seorang pengunjung memilih, oh berarti dia sudah milih nih, balap mobil area permainan. Oh, pernah dapat ya? Pernah dapat. Oke. Mungkin yang belum main ini seperti itu ya. Intinya intinya di sini adalah teman-teman nyari ininya, apa namanya? Strateginya biar efektif di cara kerja dan waktunya gitu ya. Nah, kita lihat nih. Dalam satu tiket itu sudah ada dua. Satu orang dia sudah ngambil balap mobil dan area permainan. Maka yang lain area permainan, sorry, mana nih? Sudah memilih balap mobil ya, sorry. Sudah memilih balap mobil. Dia sudah memilih balap mobil satu tuh. Maka area yang lain apa gitu. Nah, kita ke informasi di awal bahwa dia bisa memasuki 4 area permainan. Berarti masih ada 3. Nah, kita cek balap mobil ada nggak yang berkaitan dengan dia? Gitu ya. Yang ada kaitannya dengan balap mobil, kita cari informasinya. Yang berkaitan dengan balap mobil, ada nggak? Nah, misalnya nih, kita dari bawah ada nih, syarat keempat, keempat ya benar ya. 1, 2, 3 ke terakhir. Nah, terakhir tuh, syarat terakhir. Sorry, ini siapa ini? Kak Hanif. Kak Hanif, mohon jangan horek-horek ya. Jangan horek-horek di layar, atau mungkin ini karena nggak sengaja. Tak stop share dulu, karena saya nggak bisa menghapusnya. Ya udah, tak hapus sendiri. Tak keluarkan lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah, muncul lagi layar saya ya. Kak, Kak, Nah, iya. Kak, Kepencet. Iya. Nah, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. iya. Mungkin karena iya, nggak sengaja. Oke, balik ya. Nah, ke balap mobil di situ, balap mobil tidak boleh. Oh, tidak boleh dengan istana boneka. Tinggal teman-teman nyari kalau ada istana boneka. Kalau ada istana boneka berarti salah kan gitu kan? Kita cek aja ada nggak yang berkaitan dengan istana boneka? Ada nih pilihan B, ya nggak? Berarti otomatis bukan B. Salah. Ya, berarti salah tuh. Oke, pertama itu nggak ada. Terus ada lagi nggak yang berkaitan dengan balap mobil? Mana? Atau mungkin sifat yang lain. Misalnya, yang lain misalnya nih, mandi bola. Nah ini mandi bola, komedi putar, dan biang lala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Nah, selain di balap mobil ya, mungkin sifat yang kedua juga bisa tuh. Artinya ada mandi bola, ada komedi putar, ada biang lala yang barengan di antara 3 itu, berarti nggak boleh tuh. Iya kan? Nah, berarti yang mana? Yang nggak boleh berarti kalau ada mandi bola dan mana? Biang lala. Mandi bola dan biang lala ini nih. Biang lala mandi bola nggak bisa karena dia bareng. Terus ada lagi? D. D apa itu? Yang A komedi putar dan mandi bola. Ini ada komedi putar dan mandi bola, nggak boleh lagi. Kan gitu, nggak boleh lagi. Iya betul, sip, nggak boleh lagi. Artinya teman-teman sudah mengeliminasi 3 jawaban. Tinggal milih 2 kan, antara A sama E. Cek. Nah, kita cek. Rumah hantu dan istana boneka wajib diambil. Yang di sini, rumah hantu dan istana boneka wajib diambil. Tetapi tidak boleh pada tiket yang sama. Berarti harus salah satu tuh. Antara rumah hantu atau istana boneka. Di sini ada rumah hantu, ini ada rumah hantu. Ada istana boneka? Oh, nggak ada. Berarti ini masih benar. Masih benar. Yang nggak boleh lagi apa? Rumah hantu harus juga mengambil mandi bola. Oke, berarti oh iya ini ada mandi bola nih. Berarti yang benar adalah jawaban A. Gitu. Iya, siap. Gitu. Aman ya? Aman. Aman. Aman, Kak, Oke. aman. Aman-aman. Siap. Kak mau SS? Oke, ya siap. Monggo silahkan ke SS. Oke, aman-aman. Siap. Artinya gini, kalau misalnya soal ini kita baca urut-urutannya, prasyaratnya itu dari atas ke bawah, terus kita nyusun satu-satu, ketemu sih mungkin pada akhirnya. Cuman akan panjang atau enggaknya lah seperti itu. Jadi ada satu strategi teman-teman ke soal dulu lihat apa ya berhubungan dengan itu ya. Karena kebiasaannya kalau ketemu soal kognitif yang berupa urutan, itu teman-teman manfaatkan pilihan gandanya. Dimanfaatkan tuh pilihan gandanya. Baru ke sifat dari persyarat-persyaratan yang diberikan itu seperti apa. Ini cocok nggak dengan syaratnya? Oh berarti nggak, bilangin. Ini cocok nggak dengan syaratnya? Eliminasi, kayak gitu-gitu. Aman, nggih? Oke. Alhamdulillah, aman. Oke, siap. Kecepatan nggak? Saya? Nggak ya? Malah kurang cepat? Aman, Kak? Oke, siap. Lanjut. Kurang cepat? Oh, pas. Oke, siap. Barangkali kurang cepat, barangkali tak cepatkan karena
Sejak BBM naik, saya minumnya Pertalite, nggak minum Pertamax lagi, jadinya nggak bisa kenceng. Maaf ya. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Kita cek. Nomor 3, kita paham dulu. Andi selalu berbohong pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada hari-hari lain, Andi selalu jujur. Sementara Iwan selalu berbohong pada hari Minggu, Senin, dan Selasa. Serta selalu jujur pada hari-hari lainnya. Oke. Jokes bapak-bapak. Terima kasih joknya. Oke. Nah, ini enak nih kalau kondisinya kayak gini ya. Kondisi kayak nomor 3 enak nih. Kita tahu jadwal orang lagi bohong atau lagi jujur tuh. Iya nggak, teman-teman? Kita jadi tahu kan. Oh, ini lagi bohong nih, ini lagi jujur nih, gitu ya. Kita tahu kalau orang jujur punya jadwal itu asik tuh. Oke, sudah beberapa teman-teman munculkan jawaban di kolom chatting. Kolom chat. Ada yang Rabu, ada yang E, ada yang D. Oh, D berarti Rabu juga ya. Jelasin Kan, Pak Renji, Kak. iya. Oh, banyak yang D. Kan kemarin saya berbohong ya. Oke, jawabannya D. Oke, D ya. D. Oke, kita kunci jawabannya D. Oke, kita gaskan lagi ke nomor 4. Yuk. Nomor 4, 5 buah pernyataan tertulis. Oke, DK. Siap. D ya, sudah ya, aman ya? Tapi kan Oke. boleh dijelasin cara Oh, nyarinya nggak? dijelasin. Iya. Iya, saya sengaja nunggu Iya, jawaban jelasin, teman-teman. Kak. Dijelasin atau enggak, dibahas ngeprank. Iya, nomor 3 tak bahas dulu ya. Oke. Oke, siap. Yuk, lanjut ya. Ya Allah, kaget. Kenapa kaget, Kak Nisa? Santai-santai, kita bahas ya. Saya sengaja, sebenarnya mau tak bahas sih. Saya cuma ngetrik tak bahas dulu, tak lanjutkan aja. Etok-etok aja, pura-pura. Pura-pura dalam perahu. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Minggu. Wah, kurang ini, kurang-kurang. Berarti ini filenya harus bentar. Mana nih? Nah, ini tak di sini aja lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Oke, malah nyanyi saya. Andi dan Iwan. Oke ya, Andi dan Iwan nih. Yuk mainkan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat tulisan apa namanya jadwalnya Andi. Jujur itu pada hari sebentar. Andi berbohong pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis itu bohong, Jumat bohong, Sabtu bohong. Berarti selainnya adalah jujur. Tak tulis ini jujur, 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 jujur. Sementara Iwan itu berbohong pada hari Minggu. Minggu ini berbohong, Senin berbohong, Selasa berbohong. Selainnya itu dia jujur, 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 jujur. Oke ya. Nah, sengaja saya tak bikin tabel gitu. Nah, kita lihat pada hari yang sama nih, pada suatu hari keduanya berkata, pada hari yang sama dia berkata bahwa kemarin saya berbohong. Kata kuncinya di situ. Kemarin saya berbohong. Berarti ada dua kondisi yang teman-teman perhatikan. Oke ya, ada dua kondisi yang teman-teman perhatikan adalah hari itu ketika dia ngomong kondisinya sedang seperti apa? Kondisinya Andi lagi jujur atau bohongkah? Kondisinya Iwan lagi jujur atau bohongkah? Gitu ya. Hari itu. Terus kondisi kemarinnya. Nah, kemarinnya itu dia lagi ngapain? Bohong atau jujurkah? Kayak gitu. Gitu ya. Oke, saya coba acak. Ikhwan, oh pakai H. Iya, sorry. Ini hanya hilang nih. Terima kasih untuk koreksinya. Nah, sekarang misalnya gini, saya ambil Kak Jihan masih tanda tanya, apakah hari Minggu gitu ya? Tanda tanya di kolom chat. Kak Jihan bilang gitu. Kita coba hari Minggu. Kita cek. Pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa. Salah, malah nyanyi lagi. Sebentar, pada hari Minggu, Andi lagi kondisi jujur. Ya, ingat, Andi lagi jujur pada hari Minggu. Karena kita memisalkan ini hari Minggu yang terjadi ya. Ketika lagi jujur, berarti Andi ngomong sebenarnya. Andi ngomong, kemarin saya berbohong. Teman-teman ngecek kemarinnya si Andi. Berarti hari Sabtunya dicek. Berbohong, benar nggak? Betul. Ya, berarti untuk Andi benar. Hari Minggu benar. Tapi kita cek untuk Iwan. Untuk Iwan ya. Untuk Iwan, kita cek. Iwan lagi keadaan berbohong. Otomatis dia ngomong yang tidak sebenarnya, iya enggak? Kan lagi berbohong. Iya. Terus dia bilang, kemarin saya berbohong.
Kemarin saya berbohong. Iya kan? Padahal kemarin Iwan itu dalam kondisi jujur. Iya. Kalau Iwan ngomong itu dalam kondisi jujur, dia pasti ngomongnya kemarin saya jujur. Tapi karena kondisinya dia lagi berbohong, dia ngomong maka kemarin saya berbohong. Kondisinya benar tuh. Nah, Iwan karena kemarinnya dari Sabtunya dia lagi jujur. Iya, padahal dia ngomong pada hari Minggu itu dia lagi bohong gitu. Bisa diterima? Aman. Berarti jawabannya adalah hari Minggu. Siap. Betul, hari Minggu ya. Jangan sampai terjebak. Oke, Kak ulangi. Oke, siap. Tak ulangi, tapi saya bahas yang lain karena teman-teman banyak yang memilih hari Rabu. Nah, di atas tadi saya lihat banyak yang memilih hari Rabu. Saya ngulangi tapi pakai pemisalan hari Rabu. Oke, biar nanti teman-teman paham, gitu ya. Nah. Oke, sebentar. Oh, iya terima kasih. Iya, sorry. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Oh, siap. Ini Kak Putri dari mana? Kak Putri Maharani. Teman-teman dari mana aja nih? Oke. Tegal. Oh, Tegal. Ngapak berarti ya? Nyonge be ngapak kok. Oh, ada Tangerang. Iya. Padebayan ngapak. Oh, Makassar. Oke, siap. Wah, Indonesia ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cilacap. Oh, Cilacap. Oh, Padebayan Deneng. Wah, mendoane enak kok. Anget. Mendoane anget lah. Ya, Surabaya. Oke, siap. Arena. Oke, siap. Oh, Flores, Bogor, macam-macam ya. Siap. Oh, Jogja lantai 2. Oke, siap. Mantap. Oke. Kita bahas yang pemisalan ketika hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Kita cek pada hari Rabu. Nah, ini hari Rabu nih. Karena teman-teman banyak yang memilih hari Rabu. Oke, wah, soto Lamongan banyak nih. Banyuwangi. Lare oseng nih. Oh, kecepatan ya? Oke, pelan-pelan ya. Hari Rabu, pada hari Rabu ya. Pelan-pelan nih. Hari Rabu, kondisinya Andi jujur. Andi apa? Jujur. Oke. Andi lagi jujur tuh. Nah, pada hari itu, dia lagi jujur. Wah, dia dari Korea tuh. Lagi jujur dia. Ngomong. Dia ngomong nih. Nah, kemarin, berarti hari Selasa ya. Kemarin, saya berbohong. Oke, sebentar. Saya mute. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman saling ngecek ya mic-nya. Nah, kemarin saya berbohong. Berarti hari Selasa, teman-teman ngeceknya hari Selasanya. Gitu. Teman-teman lihat kondisinya Andi saat itu. Kondisinya Andi saat itu lagi jujur. Harusnya ngomong yang sebenarnya. Padahal dia ngomong berbohong. Kemarin saya berbohong. Harusnya kan benar, karena dia lagi dalam kondisi jujur. Tapi kondisinya padahal pada hari Selasa, dia jujur, bukan bohong. Artinya salah tuh untuk Andi. Betul enggak? Bisa diterima? Aman ya? Bisa ya? Oke, siap. Jadi teman-teman lihat kondisinya hari itu, sedang kondisi ngomong jujur atau bohong, terus dia, teman-teman perhatikan hari kemarinnya. Karena kata kuncinya ada di kemarin saya berbohong itu. Gitu. Oke, aman ya? Berarti ya? Aman. Oke, siap. Aman, Kak. Aman ya? Oke, siap. Terima kasih. Ama-ama. Oh, saya jawab sendiri. Terima kasih, ama-ama. Sama-sama maksudnya. Oke, siap. Lanjut ya. Sebentar, ada yang nanya nih, biar berarti kalau bohong sebelumnya jujur dan jujur sebelumnya bohong. Kalau bohong berarti betul. Nah, bisa dibalik seperti itulah. Ya, kondisinya seperti itu Kak Dava. Ini cara enaknya gitulah. Gitu. Jadi teman-teman lihat kondisinya hari ini sama hari kemarin. Bisa dibalik gitu. Yang penting beda, jujur bohong, bohong jujur gitu ya. Itu bisa juga strategi seperti itu. Oke, siap lanjut nomor 4. Kita mainkan soal nomor 4. Nah, nomor 4 apa ini? Ada satu pernyataan. Nomor 4D, oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ini kayaknya gampang nih. Ada 5 buah pernyataan. Ada 5 buah pernyataan ya. 5 pernyataan itu dalam satu kertas tuh, gabung jadi satu. Jadi berkaitan satu sama lain tuh. 5-5-nya berkaitan satu sama lain. Sebenarnya kalau teman-teman langsung dapat kuncinya, kata kuncinya, terus dapat, selesai itu. Ketemu jawabannya.
Gitu. Oh, nggak apa-apa. Jangan jawab dulu dong. Gitu. Kak Mizanul, kenapa nih Kak Mizanul? Pengen jawab ya? Pengen jawab. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung cari jawabannya nggak apa-apa. Iya. Oh, biar nggak tak lanjut ya. Kalau teman-teman langsung jawab, deh, udah, yuk kita lanjut soal nomor 5 gitu ya. Ngeprank lagi nanti. Oke, nomor 5, teman-teman. Nomor 4. Gini, 5 buah pernyataan tertulis pada selembar kertas seperti itu tuh. Nah, kuncinya di sini. Dari kelima pernyataan tersebut, hanya ada satu pernyataan yang benar. Ingat, hanya ada satu pernyataan yang benar. Saya beri satu pernyataan yang benar. Hanya ada satu pernyataan yang benar ya. Sip. Kita lihat, misalnya pernyataan yang benar adalah pilihan 1. Kita cek yang 1, benar atau enggak. Ada tepat 1 pernyataan yang salah. Ada tepat 1 pernyataan yang salah. Ini sudah kelihatan ya. Artinya kalau misalnya kita lihat ada tepat 1 pernyataan yang salah, otomatis dari sini itu kan misalnya nomor yang I benar, misalnya ini I benar nih. I benar. Otomatis, sebentar, koneksi internet saya agak asik. Masih terpantau? Masih? Oke, siap. Oh, di polling aja. Di polling enak ya kayak gitu, di polling ya. Besok bisa polling nggak pas tes? Artinya kan di sini, kalau misalnya 1 pernyataan benar, berarti di sini 1 pernyataan yang salah. Otomatis berarti antara 4 yang lain, 2, 3, 4, 5, hanya ada 1 yang salah nih, berarti di antara 2, 3, 4, 5 itu kan salah satunya salah, yang lain benar. Teman-teman perhatikan, berarti benar nggak itu? Padahal ingat, hanya ada 1 yang benar. Iya nggak? Hanya ada 1 yang benar. Secara logika langsung dapat sih. Dari bacaan-bacaan itu pasti dapat tuh. Iya, 4. Betul nggak? Ada tepat 4 pernyataan yang salah, berarti udah kelihatan. Oh, selesai. Ping, jawabannya langsung dapat. Oh iya, gitu. Nah ini, iya, jangan kejauhan ya. Padahal simpel banget ya. Ini simpel banget loh. Iya, satu soal. Hanya ada 1. Berarti 4 salah, no? Oke, selesai. Gitu. Bikin emosi soalnya. 5-1 kata. Jangan emosi ya. Aku nggak suka nih emosi. Ya, kalau emosi saya cabut loh. Emosi? Ya udah, cabut ya. Oke, sampun ya. Aman kak, nggak ada gak ada. Enggak ada emosi ya. Oke, jangan emosi. Tadi ada emosi, soalnya bikin emosi. Oh ya, siap. Terima kasih. Jangan emosi, nanti emosi. Enggak guyon tadi. Aku tahu kok dia bilang emosi, guyon. Siapa ini tadi ya? Udahlah, ngecek chat malah kelamaan nanti. Kita ke soal nomor 5. Teman-teman. Ada sebuah klub bulu tangkis ingin membentuk 3 pasang ganda campuran. Pemain laki-laki yaitu ada Aldi, Bono, dan Caco. Sedangkan pemain perempuannya ada Andita, Diana, dan Clara. Ya, oke ya. Nah, misalnya gini. Pasangan campurannya adalah, oh ya, kita tulis dulu aja. Berarti di sini ada Aldi, mungkin bisa dibikin tabel ya, biar untuk mempermudah kita tahu pasangan yang kelihatan, yang cocok yang mana gitu sih. Apa ini Kak Raihan? Di mana-mana ada Raihan ya. Raihan lagi kemana Raihan tahun kemarin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Berarti di sini ada Andita, Biana, dan Clara. Oke, siap. Kita mainkan. Oke, Nah, mungkin sebagai salah satu cara aja untuk mencari membaca lebih enak aja. Gitu ya. Sip, kita cek nih. Nah, seperti itu. Pernyataan-pernyataannya. Gandanya yang dibikin adalah ganda campuran. Oh, berarti cowok cewek ini. Bono dan Caco Kidal. Oke, dari pernyataan pertama, Bono dan Caco Kidal. Ingat ya, teman-teman ya, ketika soal penalaran kognitif itu ada hal-hal tertentu yang masih ngambang. Masih ngambang itu artinya harus terkait dengan informasi yang lain. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya pasti. Oh, kita sudah bisa menentukan nih, ini dengan siapa, harus di posisinya di mana, itu pasti. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya dari pernyataan 1 sama pernyataan 4 ini bisa digabungkan, benar nggak? Clara tidak dipasangkan dengan pemain kidal.
Otomatis Clara itu pasti tidak dengan Bono atau Caco. Jelas Clara itu pasangannya dengan Aldi. Udah kelihatan, oh Clara dengan Aldi. Ya, terus berarti otomatis Aldi nggak mungkin berpasangan dengan Diana, nggak mungkin berpasangan dengan Andita, karena sudah berpasangan dengan Clara. Oh, ketemu satu pasang tuh, Andi dan Clara. Ada nggak pilihan Andi dan Clara? Oh, belum ada. Ternyata di pilihan gandanya belum ada. Andita Bono. Nah, Andita Bono ya. Oke, kita cek lagi. Andita menolak dipasangkan dengan Aldo. Andita menolak dipasangkan dengan kok Aldo? Ini Aldi, Aldo. Nah, Andita pasangan dengan Aldo. Ya sudah, Aldo memang dengan Clara gitu kan, karena merupakan mantan pacarnya. Lah ini nih. Ya seperti itulah kalau punya hubungan terus masih dalam satu komunitas, punya status mantan gitu, kadang-kadang sok masih baper. Jadi lo malah kemana-mana ya. Udah. Oke, lanjut. Diana sudah pernah dipasangkan dengan Bono, tapi tidak cocok. Berarti Diana itu nggak pasangan dengan Bono, karena nggak cocok dia. Gitu, nggak cocok dia. Nah, berarti otomatis dengan kondisi ini, pasti Diana itu berpasangan dengan Caco, iya nggak? Pasti Diana berpasangan dengan Caco. Yeah. Nah, tinggal satu pasangan yang belum terjadi adalah pasti Bono dengan Andita, iya nggak? Andita. Andita dengan Bono. Nah ini Andita dengan Bono. Nah gitu. Pasangannya seperti itu. Itu enggak sih? Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Bisa diterima? A sama B. Andita dan Bono. Bisa ya? Oke siap. Ada yang ngasih. Gimana ini? Gimana teman-teman? Diulangi? Oh, paham. Kalau Andita sama Caco, Kak? Andita sama ulangi. Oh, oke. Dulu, Kak. Oke, siap. Tak ulangi sebentar ya, teman-teman, mic-nya di off-kan dulu. Nah, gini. Ada pernyataan tadi, ada pertanyaan tadi. Andita dengan sama Caco, Kak, gitu. Ada pertanyaan. Kalau Andita sama Caco, Kak, gitu. Boleh, misalnya teman-teman ini tak busa nih. Misalnya ini tak busa ya. Terus kita bikin Andita sama Caco, boleh aja. Misalnya boleh nih, halal ini, halal. Bisa. Tapi Diana nggak bisa dengan Bono. Ya nggak? Dengan kondisi kayak gini, otomatis kan posisinya yang sudah berpasangan adalah ini sama ini. Ya kan? Yang belum punya pasangan adalah Bono. Sementara Bono itu dengan kondisi ketika Andita itu harus dengan Caco, dia mau tidak mau harus berpasangan dengan Diana. Padahal di pernyataan yang ketiga, teman-teman bisa perhatikan di sana bahwa Diana sudah berpasangan dengan Bono, tetapi tidak cocok. Kan pelatih tetap mikir, oh ini nggak cocok nih. Mau nggak mau, berarti Diana itu harus dilempar berpasangan dengan Caco, dan akhirnya posisi ini Bono dengan Andita. Gitu. Ya, harus punya pasangan semua. Ingat di sini ada kalimat membentuk 3 pasang ganda campuran. Nah, jadi setiap poin kalimat teman-teman perhatikan tuh, membentuk 3 pasang ganda campuran. Ketika misalnya tadi Andita dengan Caco tadi ya, boleh, tapi yang terbentuk cuma 2. Diana dan Bono nggak bisa. Gitu ya. Wah, pertanyaannya lucu. Ini ada yang lucu nih. Kalau Bono cowok gimana? Nah ini kan sudah ada di sini, ya kan? Laki-lakinya Aldo, Bono, Caco kan? Oke ya, paham ya, teman-teman ya? Oke, paham. Oke, siap. Terima kasih. Oke, aman-aman. Nah, mungkin hikmah dari soal ini, teman-teman. Aman-aman. Aman. Oke, siap. Hikmah teman-teman di sini adalah ketika berpacaran dengan komunitas terus jadi mantan. Ini karena sini di sininya. Hati-hati. Kadang-kadang sok jadi mempengaruhi keseharian, apalagi masih terus bareng. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ya udah jangan jelasin pacaran, Kak. Oh, jangan ya. Enggak apa-apa, guyon. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Yuk. Nomor 6 ada nggak bisa move on. Oke. Nomor 6. Dalam rangka seleksi calon anggota. Nah, ini prosedur perbandingan nih. Jadi ada kalanya teman-teman Oke. Yuk. Nah, ini ada suatu informasi yang bisa teman-teman mainkan tuh.
Nah, gini, ada tim bola basket dilakukan pengukuran tinggi badan. Nah, di sini ada informasi bahwa Anton lebih tinggi daripada Wawan. Mungkin teman-teman bisa bikin apa namanya tabel atau mungkin urutan atau mungkin pakai tanda lambang atau apapun. Nah, misalnya saya bikin gini lah, lebih besar lebih kecil. Ketika Anton lebih tinggi dari Wawan, berarti saya caplok tuh Wawannya. Antonnya. Berarti Anton lebih tinggi dari Wawan. Kalimatnya seperti itu ya. Siap. Terus kalimat yang kedua, tinggi Charles sama dengan tinggi Ferry. Berarti dari kalimat kedua, Charles itu sama dengan Ferry. Oke? Siap. Yang ketiga, Eki lebih tinggi daripada Doni. Yang ketiga, Eki lebih tinggi daripada Doni. Aman ya? Semua informasi sudah dapat di situ. Cuma ketiga-tiganya, dari ketiga informasi ini, kita belum bisa menghubungkan. Nggak ada kaitan yang bisa kita kaitkan. Nggak ada informasi yang bisa mengaitkan mereka. Ketiga informasi itu. Kita baru ke soal nih. Ke soal di situ ada informasi jika Charles lebih tinggi daripada Anton. Kita lihat, oh berarti Charles ini lebih tinggi daripada Anton. Otomatis nomor 1 di situ kita bisa simpulkan bahwa si Charles di mana dia yang tingginya sama dengan Ferry itu lebih tinggi daripada Anton. Otomatis mereka berdua di sini juga akan lebih tinggi daripada Wawan. Iya enggak? Hubungannya kan gitu. Nah, ada enggak di situ? Berarti apa tuh? Ferry lebih tinggi daripada Wawan. Betul, di situ ada kalimat Ferry lebih tinggi daripada Wawan. B, bener. Gitu. Wah, mantap nih jawabannya B, 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 B. Aman ya? Aman kalau ini, tinggal banding-bandingin. Artinya tinggal telaten dan anunya aja. Nah, oke. Siap ya? Yuk, aman ya? Kita ke nomor 7. Wawan lebih tinggi daripada Eki. Jika Wawan lebih tinggi daripada Eki, lanjut, Wawan lebih tinggi daripada Eki. Teman-teman lihat hubungannya, berarti di situ ada yang bisa dimainkan adalah Wawan dan Eki. Otomatis di situ bisa kita cek bahwa hubungannya siapa? Artinya pengaruhnya adalah Andi lebih tinggi dari Wawan, Wawan ternyata lebih tinggi daripada Eki, lebih daripada Doni. Nah, sip, berarti dari situ yang jelas kita mainkan adalah siapa? Otomatis ada kalimat yang paling benar adalah Anton pasti lebih tinggi daripada Doni. Nah, ini harus ngecek satu-satu di pilihan jawabannya. Gitu. Oke, siap. Aman ya? 2 nomor aman. Nah, nggak sampai 1 menit kayaknya. Siap ya? Oke, kayak gitu banding-bandingin aman. Oke, lanjut ya. Gas ya. Aman. Lanjut, aman. Gas. Oke, nomor 8. Kita mainkan nomor 8. Aman, siap. Lanjut. Nomor 8, kita lihat. Ada soal, ada informasi, teman-teman pahami di situ. Ada 4 pasang suami istri. Oh iya, ada recordnya. Ini tak record, nanti di-upload, nanti tergantung ke admin nanti ya. Ada link recordnya, mungkin bisa teman-teman dapatkan nanti. Atau gimana nanti, oke. Kita cek nomor 8. Ada 4 pasang suami istri yang hadir dalam suatu pesta. Nama para suami adalah, kita nggak tahu nih, belum tahu siapa pasangannya siapa, belum tahu. Amir, Basuki, Cecep, dan Duni. Tak tulis saja dulu kayak tadi. Kita bikin tabel kayaknya seperti ini karena pertanyaan adalah pasangan suami istri manakah yang benar. Oh, berarti harus ngecek tuh. Nah, berarti di sini ada Amir, kita tuliskan dulu aja. Basuki, terus Cecep sama Duni. Oke. Terus istrinya adalah nama-nama istrinya itu ada Eli, Fani, Gina, sama Hani. Oke. Ada 4. Ya, berarti punya satu-satu kan gitu pasangannya. Nah, sekarang kita cek pasangan mana yang benar. Kita lihat ya informasi-informasinya. Kita cek. Yang pertama, Fani mempunyai kakak perempuan, tetapi suaminya adalah anak tunggal. Belum bisa dipastikan. Manakah ini yang pasangannya Fani? Belum tahu kita. Langsung, Eli menikah dengan Doni. Informasi yang kedua, ini pasti. Sifatnya sudah bisa kita mainkan bahwa Eli itu menikah dengan Doni, pasangannya dengan Doni. Otomatis ini tidak, ini tidak, ini tidak. Gitu ya. Satu sudah punya ini pasangannya. Dan di pilihan gandanya nggak ada ya, jelas. Berarti harus dimainkan lagi. Oke. Cek lagi, Amir adalah adik laki-laki Hani. Amir adalah adik laki-laki Hani. Otomatis Amir dan Hani ini bukan pasangan. Pasti tinggal kita cari aja, ya nggak? Otomatis bukan pasangannya. Karena Amir adalah adiknya Hani. Nah, lanjut. Dahulu Hani pernah berpacaran dengan Cecep. Waduh, ini meneh cah ceritanya cah.
gimana ini. Namun akhirnya mereka tidak jadi menikah. Nggak tahu, yang penting bahagialah. Pokoknya nggak jadi menikah, yang penting bahagia. Hani pernah berpacaran dengan Cecep, namun tidak jadi menikah. Berarti jelas otomatis ini kita corek lagi. Iya nggak? Nah, berarti antara dua tuh. Nah, berarti tinggal Hani pacaran dengan nikah dengan Basuki atau dengan si siapa? Doni. Nggak bisa. Doni nggak mungkin, ya kan? Ini nggak mungkin. Doni karena sudah menikah dengan Eli. Otomatis Hani pasti menikahnya dengan Basuki. Nah, ada pasangan ini sama Basuki di pilihan jawabannya. Oh, nggak ada. Harus cek. Berarti dari situ kita lihat. Nah, ke pernyataan yang pertama. Wah, teman-teman sudah memunculkan jawabannya tuh. D. Fani mempunyai kakak perempuan. Tetapi suaminya adalah anak tunggal. Kata anak tunggal ini jadi kunci. Artinya, si Fani itu tidak menikah dengan Amir. Betul enggak? Kenapa seperti itu? Karena Amir bukan anak tunggal. Dia adiknya Hani, berarti bukan anak tunggal. Otomatis Fani itu menikahnya dengan siapa? Cecep. Nggak mungkin dengan Amir, karena Amir anak tunggal. Bukan anak tunggal. Nah, berarti Cecep anak tunggal tuh. Otomatis ketemu jawabannya adalah D. Nah, gitu teman-teman. Oke, aman ya? Nggak ada masalah tak kira. Gani siapa Gani? Oh, Gina. Mana Gani? Oh, Gani. Ya. Gina ini typo saya. Gani. Anak tunggal yang kaya raya. Si Basuki sama siapa? Gimana? Basuki. Nah, si Basuki sama siapa? Basuki sama siapa berarti? Basuki sama Hani. Basuki sama Hani. Nah, ini udah kelihatan tuh Basuki sama Hani. Berarti yang belum adalah Amir sama Gina. Nah, gitu. Nah. Oke ya, teman ya. Basuki sama Hani itu sudah jelas di sana. Kenapa tidak Fani Basuki? Oh, Fani Basuki kenapa? Karena Hani otomatis itu pasangannya dengan Basuki. Karena Hani nggak mungkin dengan Amir karena adiknya. Hani nggak mungkin dengan Cecep. Iya kan? Ada yang belum paham. Karena nggak jodoh. Jawaban yang sangat ulangi. Jawaban yang sangat apa namanya tidak bisa dibantah lagi sudah itu. Karena sudah bukan jodoh. Oke, sebentar tak ulangi. Yang Hani ya, kenapa kok Hani sama Basuki? Karena kondisinya itu ya nanti ya teman-teman ya, ketika nanti Hani pasangannya dengan yang lain itu akan pengaruh yang lain, nanti yang lain nggak punya pasangan. Gitu. Ini harus benar semua, cocok. Gini, pertama, Hani nggak mungkin dengan Amir. Ini tak coret ya, tak kasih tanda silang. Mungkin dengan Amir. Kenapa? Karena Amir adalah adiknya. Pertama itu. Terus Hani nggak mungkin dengan Cecep. Di sini dijelaskan bahwa Hani pernah berpacaran dengan Cecep, tapi tidak menikah, tidak jadi menikah. Berarti nggak mungkin dengan Cecep. Kan pasangannya tinggal dua tuh untuk Hani. Hani bisa dengan Basuki, dan Hani bisa dengan Doni. Gitu kan, tinggal di sini kan posisinya. Cuma teman-teman lihat bahwa Doni itu sudah menikah dengan Eli. Otomatis di sini nggak bisa lagi. Nah, mau nggak mau kan berarti tinggal ini kan gitu. Oh, berarti Hani dengan Basuki. Gitu. Oke, aman ya? Siapa tahu poligami. Ini teman-teman perhatikan kalimatnya ya. Ada 4 pasang loh, 4 pasang suami istri. Iya. Oke, siap. Oke, Kak Riko, dari tadi kayaknya muncul pertanyaan biar saya membaca nih. Kenapa jawab nomor 7, kenapa enggak E? Kembali ke nomor 7 bentar ya. Kenapa enggak E? Kita kembali ke nomor 7. Oke. Nah, nomor 7, kita lihat kenapa enggak E. Teman-teman perhatikan, Charles dan Ferry ketika ada sebentar ya, sebentar. Mungkin yang lain juga boleh menyimak, Kak Riko apalagi yang bertanya, kenapa enggak E? Nah, ini. Karena dari sini si Charles sama si Ferry, nah, Charles kan tingginya sama dengan Ferry nih. Kan tidak ada informasi yang pasti dia bisa di mana. Jadi kalimat ini itu bisa benar, bisa juga salah. Bisa diterima? Bisa benar, bisa salah. Karena kita nggak tahu hubungan yang pasti seperti apa. Iya, yang pasti-pasti aja. Gitu. Yang pasti, posisi ini kayak gini, otomatis, jelas ini, Anton pasti lebih tinggi daripada Doni. Nggak mungkin, nggak.
Cuma kalau misalnya kok Charles lebih tinggi daripada Eki dari pernyataan ini, bisa benar karena posisi mereka bisa ditaruh di sini. Bisa saja gini, Charles sama dengan Ferry ini, terus ini, terus ini. Boleh, benar. Bisa benar. Tapi kan Charles lebih daripada Anton nggak, Kak? Gimana? Charles lebih tinggi daripada Anton kan? Di mana? Charles lebih tinggi daripada Anton, Nah, terus Charles, Anton lebih tinggi. oke, sebentar. Charles lebih tinggi daripada Anton, berarti Kak siapa tadi? Kak Riko itu ngambil informasi yang soal nomor 6. Padahal soal nomor 6 sama nomor 7 itu udah terpisah. Oke, berdiri Bisa, sendiri-sendiri ya. berarti bisa beda tema gitu ya? Iya, betul. Jadi satu informasi, ketika ada dua soal yang menyertai ya, yang ngikutin, teman-teman cuman ini, ya udah dipakai nomor itu aja. Selesai. Gitu, kelar. Artinya informasi itu nggak dipakai lagi, sudah. Nggak boleh dipakai lagi. Pakai yang ini lagi. Untuk nomor 7 ya pakai itu aja. Gitu. Kan pakai jika ya saya. Gimana? Fani itu punya kakak kalau nggak Gimana? Sorry, gimana? Nah, karena tadi kan di Charles yang di informasi pertama, yang patokannya adalah informasi pokoknya ya, informasi pokok nih, pokoknya ada 3 itu. Tidak ada yang mengaitkan antara Charles ataupun Ferry, karena Charles dan Ferry itu tingginya sama, dengan atasnya atau dengan bawahnya. Tidak ada hubungan mereka dengan Anton atau Wawan, tidak ada hubungan dengan siapa tuh, Edi, Eki, ataupun Doni, nggak ada. Nah, di nomor 6 ini udah dipakai nomor 6 aja. Selesai, bar. Berarti ini posisinya kayak gini. Dah, lupakan nomor 6. Ke nomor 7, Wawan lebih tinggi daripada Eki. Udah, Wawan lebih tinggi daripada Eki, otomatis kondisinya Wawan di sini gabung A, W. Wawan lebih tinggi daripada Eki. Ya udah tinggal gabung lebih tinggi dari Eki. Padahal Eki lebih tinggi daripada Doni. Ya udah otomatis Anton pasti lebih tinggi daripada Doni. Sementara Charles bisa dimanapun dia. Karena nggak ada syarat pastinya tentang Anton. Gitu. Oke, siap. Makasih, Kak. Aman ya? Oke, siap. Jadi nomor 6 lupakan. Nah, sudah pindah soal, ya udah pakai informasi yang diberikan di situ. Gitu ya? Oke, siap. Aman. Aman nggak? Aman. Yuk, kita ke nomor 9. Nomor 9. Ada soal seperti itu. Mau di penterlengi dulu, teman-teman mau penterlengi. Mau dilihat dulu. Mau dibayangkan dulu, atau mungkin teman-teman ada yang sudah hurek-hurek. Ada yang sudah hurek-hurek? 5 ekor. 5 ekor, oke. Ada yang lain? D, cemiwiw. Oh, siap. D, cemiwiw. Mau dihaluin dulu, Kak? Oke, siap. Silahkan. Haluin. Oke, terima kasih. Kak, siapa ini? Kak Lutfan. Oke, makasih ya. Yuk. Cemiwiw. Apa? Yang lain ada? Ini pakai apa, teman-teman? Ikut aja deh. Pasrah betul ya. Ikut aja deh. D juga. Kita mainkan. Mungkin cara penyelesaiannya ada beberapa cara. Beberapa cara maksudnya gini. Mungkin teman-teman kalau ketemu soal kayak gini, bisa pakai himpunan. Dibikin himpunan, ada irisan gitu ya. Misal pakai himpunan berarti nanti teman-teman lihat ada tikus jantan, terus di sini ada tikus betina, ini gambaran aja. Ada tikus betina. Terus di antara tikus jantan dan betina itu ada yang dilatih, berarti ini ada yang terlatih gitu ya. Ada yang terlatih, terus ada yang terus dibikin gini lagi. Nah, gitu. Ini belok kiri. Kan gitu. Karena kondisinya di situ kalau kita lihat informasi-informasi yang ada, berarti yang klasifikasi tikusnya itu ada jantan betina pasti itu. Ini ada tikus betina, otomatis ada jantan. Terus ada yang dilatih, berarti ada yang tidak dilatih. Kan gitu. Ya. Terus ada yang berlari ke kiri, berarti ada yang tidak berlari ke kiri. Nah, ini ada yang berlari ke kiri, BK, ada yang tidak berlari ke kiri. Bisa seperti itu, pakai himpunan. Tinggal nanti teman-teman mainkan tuh. Mungkin hitung-hitungan pakai sedikit matematika, matematika himpunan boleh. Tapi kita coba jelaskan pakai penalaran gini, teman-teman. Pakai dibikin apa namanya? Dibikin tabel urutan aja. Jadi misalnya gini, kita pisahkan antara jantan dulu sama betina nih, tak pisahkan. Jadi nanti teman-teman lihat ada 25 ekor tikus merupakan betina. Tikusnya adalah totalnya 50.
berarti jantannya ada 25, otomatis betinanya juga 25. Betul ya? Ya, dari sini aman. Betina 25, jantannya 25. Terus kita cek, 25 ekor tikus sudah dilatih. Ini belum pasti kita tahu yang mana sih yang dilatih. Betinanya berapa, jantannya berapa, kita belum tahu. Berarti masih ada kaitan dengan informasi yang lain. Abaikan dulu, simpan dulu. Nomor 2, simpan dulu. Yang ketiga, 20 ekor tikus berlari ke arah kiri. Ini pun sama. Ini masih macam-macam tuh. Yang berlari ke arah kiri itu yang jantan berapa, yang betina berapa, yang sudah dilatih berapa, atau yang belum dilatih berapa, belum tahu. Nah, sekarang 10 ekor tikus yang terlatih merupakan tikus jantan. Nah, di situ ada 10 ekor tikus yang terlatih merupakan tikus jantan. Berarti dari tikus jantan ini bisa kita pisahkan menjadi terlatih dan tidak terlatih. Dan tidak terlatih gitu ya, dan terlatih. Nah, tak bikin gitu. Berarti yang terlatih ada 10, yang tidak terlatih otomatis tinggal sisanya 15. Kan gitu. Nah, ini sudah dapat nih. Berarti ini tak centang. Kalau sudah tak kasih tanda ya. Lanjut. 4 ekor tikus jantan berbelok ke arah kiri. 4 ekor tikus jantan. Kita nggak tahu yang belok ke kiri itu yang sudah dilatih atau bukan. Masih macam-macam tuh. Masih ngambang. Berarti belum tuh. Nah, kita lanjut. 15 ekor berarti belum. Ya. 15 ekor tikus terlatih berbelok ke kiri. Ini pun sama. Yang terlatih itu jantan atau betina. Belum juga. Gitu. Nah, dari sini 3 ekor tikus jantan terlatih berbelok ke kiri. Dari kalimat terakhir. Berarti yang terlatih ini yang belok kiri, BK belok kiri, sama TBK tidak belok kiri, gitu ya. Berarti yang BK belok kiri itu ada 3 yang terlatih. Berarti yang terlatih tidak belok kiri ada 7, sisanya kan gitu. Nah, kita cek kalimat yang berikutnya di sini nih. Nah, kita hubungkan dengan kalimat yang atasnya. Ada 4 ekor tikus jantan yang berbelok ke arah kiri. Di situ sudah ada 3. Otomatis 1 ekor lainnya yang berbelok ke arah kiri adalah tikus yang tidak terlatih. Kan gitu ya? Berarti di sini ada 1 dan 14. Aman ya, teman-teman ya? Itu untuk jantan dulu nih. Oke? Oke, siap. Sekarang yang ke betinanya. Betina kita lihat nih, berarti di sini ada yang terlatih sama tidak terlatih gitu ya. T sama TT, tidak terlatih. Nah, 7 dan 3-nya. Oke, siap. Ulangi 7 3-nya. Nah, sini. Yang 7 3 ini, tak ulangi. Nah, kenapa 7 3? Ini nanti juga akan ngaruh nih. Nah, oke, saya tak busak dulu. Sebentar, pelan-pelan ya, teman-teman perhatikan. Kalimat yang pasti, kenapa muncul 3, kenapa muncul 3 7-nya, gini. Ada 3 ekor tikus jantan. Dari sini dulu malahan dimulainya. 3 ekor tikus jantan yang terlatih, berarti yang terlatih nih. Yang terlatih ada di posisi ini kan. Nah, ini dia berbelok ke kiri. Berarti di sini ada 3 ekor berbelok ke kiri. Oke. Otomatis yang tidak berbelok ke kiri kan tinggal sisanya 7 ekor karena dari 10. Oke, aman. Sip. Nah, kita ke pernyataan yang atasnya. Di situ ada 4 ekor tikus jantan yang berbelok ke arah kiri. Sudah ada 3. 3 itu terlatih. Berarti karena ada 4 ekor total yang jantan, berarti ada 1 ekor tikus yang tidak terlatih di sini yang berbelok ke arah kiri. BK di situ. Berarti TBK-nya itu tinggal 14. Aman ya? Aman. Aman. Siap. Oke, lanjut. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat. Teman-teman bisa perhatikan di situ ada siapa tuh? Aman. Siap. Oke. Ada yang bisa dimainkan lagi apa? 10 ekor terlatih ini sudah ya. Ini sudah kita mainkan. Terus yang ini, ada 15 ekor tikus terlatih yang berbelok ke arah kiri. Ada 15 ekor. Oke ya, yang berbelok ke arah kiri ada 15 ekor terlatih. Berarti otomatis teman-teman kita lihat di situ, di sini sudah ada berapa tuh? 4 ya. Oh, ini masih ngambang nih, belum bisa nih. Oke, belum bisa ya. Nah, ini berarti di sini kita lihat nih, yang bisa dimainkan lagi siapa? Yang kedua, ya enggak? 25 ekor tikus sudah dilatih. Teman-teman bisa lihat di situ. Iya kan? Yang sudah dilatih adalah 25. Kalau kita perhatikan dari yang tikus jantan, itu yang sudah dilatih baru
10. Otomatis karena di situ ada berapa? 25. Nih. Berarti tinggal berapa? 15. Betul ya? Aman ya? Ya, 15 terlatih, otomatis yang di sini tersisa 10 ekor yang tidak terlatih dari betina. Nah, ini dibagi lagi. Ini ada yang belok kiri, ada yang tidak belok kiri. Ini pun sama, ada yang belok kiri, ada yang tidak belok kiri. Saya sebentar, ini kegedean. Nah, TPK gitu. Nah, sekarang yang kita mainkan. Yang mana lagi tadi yang bisa dimainkan? 20 ekor tikus berbelok ke arah kiri. Nah, ada 15 ekor tikus. Yang mana yang dimainkan? Ada dari situ? 20 ekor tikus berbelok ke arah kiri. Mana teman-teman? 16 bukan nggak? 16 yang mana? Yang betina belok kiri. Betonnya terlatih belok kiri ada berapa berarti? Ada? Kan semuanya ada 20 ya. Ya, di sini ada 20 tuh. Sementara yang belok kiri baru berapa? Baru 4. Berarti ada 16. Ya, berarti ada 16 ekor. 16 ekor yang betina berbelok ke arah kiri. Terus 15 ekor terlatih berbelok ke arah kiri ini. Nah, ada 15 ekor tuh. Sementara di sini sudah ada berapa yang terlatih? 4 ya. Ada 4 tuh. Karena totalnya 16 berarti yang terlatih di sini yang belok ke arah kiri tinggal berapa? Itu yang satu tidak terlatih ya. Tinggal 12. Kan gitu. Hah, gimana? Satu terlatih. Oh, satu tidak terlatih. Benar, satu tidak terlatih. Betul. Sorry. Satu tidak terlatih. Nah, ini. Gini, sebentar. Yang ini, yang dilihat adalah 20 ekor tikus nih, yang tak kasih warna hijau nih. Saya sebentar tak busa. Biar teman-teman bisa perhatikan. 20 ekor tikus berlari ke arah kiri. Oke. Berarti 20 itu campuran toh? Iya enggak? Campuran kan? Ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, kan gitu ya. Artinya kita lihat aja yang berbelok ke arah kiri. Oh, berbelok ke arah kiri yang di jantan itu sudah ada 3 dan 1. Sudah ada 4. Karena totalnya yang berarah kiri itu ada 16, berarti untuk betinanya 20, berarti untuk betinanya tinggal 16. Kan gitu. Aman karena di sini ekor terlatih. Ya, sip gitu ya. Nah, kita cek di situ. Nah, artinya kalau di sini sudah ada 4, 16 di situ, iya, siap, aman. Oke. Jadi lupa saya kan, 16. Nah, artinya yang terlatih, padahal di sini yang berapa? Yang terlatih ada berapa tuh? 15 ekor. Kita cek yang di sini. 15 ekor tikus terlatih. Oke, yang tak kasih warna hijau lagi itu. Ada 15. Di situ sudah ada berapa? Ekor tikus terlatih berapa? 3 kan? Ini yang terlatih cuma 3 nih. Yang baru terlatih. Nah, ini terlatih. Berarti karena total 15, otomatis di sini masih ada 12 ekor. Ya, betul. Berarti ini tersisa 3. Aman ya? Dari 15. Oke. Totalnya tadi ada berapa? 16 nih yang terlatih. Yang belok kiri. Berarti kalau di sini sudah 12, otomatis tinggal 4. Betul? Ya, tinggal sisanya yang tidak belok kiri dan tidak terlatih itu 6. Nah, susunannya kayak gitu. Nah, tinggal kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa itu? Tikus betina yang tidak terlatih dan tidak belok kiri adalah jawabannya 6 ekor. Gitu. Oke, aman? Oke. Ya, jadi harus detail satu-satu dilihat tuh. Jantannya, betinanya terlatih atau tidak, belok kiri atau tidak, gitu ya. Itu kalau kita harus bikin susunannya. Oke. Mudah-mudahan tulisan ya siap. Mudah-mudahan tulisannya bisa dibaca. Mungkin teman-teman yang dulu aktif pramuka ini bisa membaca tulisan saya. Karena tulisan saya seperti sandi Morse, sandi rumput. Nah, oke, Ntar screenshot dulu. Oke, siap, gerak. Ya. Siap, gerak. Rada pusing. Oke, siap. Ya, pusing tandanya berpikir. Katanya gitu ya. Waduh, rada pusing nih. Wah, pusing itu tandanya berpikir katanya gitu. Kata-kata ya, joknya gitu. Oke, aman. Lanjut ya. Kak. Gimana? Kak. Lanjut. Ya, kalau gimana? Kalau buat soal gini kan, kalau misalnya ngitung-ngitung ini kan lama nggak sih?
Lumayan. Semisal, iya, apalagi waktunya cuman berapa tuh kalau TPS ya? 100 Betul. berapa gitu kan. Nah, betul. Soalnya 100. Mm-mm. Itu kira-kira membuang waktu kan. Ada cara cepatnya nggak? Enggak, tergantung. Jadi dari 15 soal tak kira itu enggak, misalnya 15 butir soal ya, atau 20 butir soal itu. Enggak semuanya harus butuh enggak semuanya harus dibikin tabel, enggak semuanya kayak tadi ada beberapa soal yang teman-teman barangkali cuma lihat gini, dibayangin kayak tadi nomor berapa itu yang menjengkelkan, soal yang menjengkelkan tadi. Artinya butuh waktu sedikit tuh. Nah, strateginya adalah alokasikan aja waktunya. Jadi ada soal-soal yang sekiranya bisa cepetin. Karena pasti ada beberapa soal juga yang harus dijelentrengkan, harus dijabarin kayak ginilah contohnya. Ini harus didetailkan gitu lah. Kadang kayak gitu. Gitu. Jadi ada strategi untuk alokasi waktu aja. Karena nggak mungkin kan simpel-simpel lawak ini jelas tuh angkatan teman-teman sekarang besok yang dituntut adalah penalarannya. Nggak mungkin, mungkin beberapa kayak tadi nalar kan macam-macam. Bisa nalar nonton soal, oh iya ini larinya langsung ketemu karena ada satu pernyataan yang benar. Oh ya udah 4 salah, berarti ini langsung ketemu. Mungkin penalaran yang dituntut adalah penalaran yang harus ini nih. Wah, harus detail ini, harus nalar seperti ini ya, kayak gitu-gitu. Gitu ya, aman ya? Oke, aman Kak. Siap. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, kayak gitu. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Oh, ini ada metode denah. Oke, metode denah. Oke, otak saya kadang di luar nalar. Oke, nggak apa-apa. Oke, metode denah ya. Kita lihat nih, ada informasi. Tak kecilin biar nanti ada soal yang kelihatan. Nah, sip. Ada denah, di situ ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2, ada 6 kamar, sampai 20 soal ini, mudah-mudahan kelar semua. Nah, nanti ini lantai 1 tak tulis, ada kamarnya 1, 2, 3, terus lantai 2, 4, 5, 6, misalnya dikasih nomor seperti itu. Nah, ini misalnya kayak gitu. Nah, tak bikin gini lah. Nah, oke. Kita lihat di situ ada informasi yang pasti. Nah, ada yang pasti tuh. Andi akan menempati kamar nomor 2. Ya udah pasti. Oh, berarti di sini ada Andi. Itu pasti tuh. Udah kelihatan. Oke, 1 kunci. Langsung dapat tuh. Nah, langsung kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Oh, berarti Bayu dan Edi nggak boleh bareng. Kita nggak tahu di mana letaknya. Terus kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Perhatikan, kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Nah, padahal Andi posisinya di tengah, betul nggak? Otomatis berarti Citra pasti di lantai 2. Ya enggak? Itu pasti, yang pasti berarti Citra ada di lantai 2. Cuma kita nggak tahu di mana letaknya, tapi pasti kamar Citra ada di lantai kedua. Ya. Nah, sudah ada belum pernyataan itu di pilihan jawaban nomor 10? Karena ditanyakan nomor 10 adalah manakah pernyataan berikut yang benar? Itu kan? Oke, kelihatan kamar Citra berada di lantai kedua, selesai. Itu pasti. Gitu ya. Karena yang lain bisa benar, bisa salah. Misalnya kamar Bayu ada di lantai 2, ini bisa benar, bisa salah. Karena kondisinya bisa macam-macam. Yang penting Bayu itu tidak berdekatan dengan Edi. Tadi Bayu tidak berdekatan dengan Edi tadi. Gitu. Aman, nggih? Aman. Oke, siap. Aman. Ya, Aman. Oh, diulang. Oke, ya udah bilang, enggak apa-apa. Oke. Pernyataan yang pertama adalah Andi berada di kamar kedua. Ini Andi di sini nih. Ini pasti. Pasti. Nah, terus ada hubungan dengan Andi enggak? Ada nih di poin ketiga. Perhatikan poin ketiga. Nah, kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Karena Andi posisinya di tengah, otomatis kan Citra di sini nggak boleh. Citra di kamar ketiga nggak boleh, pasti kan? Karena dekat dengan Andi kan. Otomatis Citra akan naik ke lantai 2, ada di kamar lantai 2, entah itu di 4, 5, 6, yang penting naik ke lantai 2. Nah, pernyataan pastinya berarti kamar Citra pasti berada di lantai kedua. Gitu ya. Oke, siap. Kak Lau Squad SMA Negeri 7 Yogyakarta. Silakan. Oke, monggo. Mungkin yang teman-teman langsung sedang punya urusan atau capek, langsung cabut istirahat, silakan. Gitu. Oke. Siap. Siap. Oke. Silakan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Oke. Aman ya? Siap. Kita ke soal nomor 11. Apabila Edi berada di kamar keempat, nah poin ini kan masih kepakai. Poin si Andi harus berada di kamar kedua, ya kan?
Sementara Citra harus berada, Citra harus di lantai kedua, Citra harus di lantai kedua. Harus kau tahu. Oke. Harusnya kau tahu. Lu kenapa, Mbak? Oh, kenapa ya? Nggak apa-apa, malam biasa hiburan kita. Itu siapa woy? Nggak apa-apa. Tombong ngantuk, istilah Jawa ini tombong ngantuk, gitu ya. Oke, yuk lanjut. Balik. Nah, Edi berada di lantai keempat nih, biar nggak ngantuk betul. Edi ada di sini nih. Oke, Edi di sini. Ingat, sementara Citra ada di lantai kedua ya, bisa di 5 atau 6. Ada di 5 atau 6. Nah, sementara di sini kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Berarti otomatis Desi itu berada di nomor 3 bisa. Bisa masih. Atau di sini juga bisa. Atau di sini juga bisa. Masih bisa tuh. 4, 5, 6 bisa. Yang penting nanti dibagi sama Citra. Bisa. Nah, kita cek. Edi ada kaitan dengan lain nggak? Kamarnya ini. Ada kaitan yang lain nih. Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Oke, sementara misalnya Citra sudah ada di lantai 2 nih. Nah, berarti yang pasti siapa yang ada di situ? Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi. Berarti Bayu ada di mana? Citra berada di sebelah Edi, benar? Kamar Bayu berada di sebelah Andi? Ya, betul sekali. Bayu berarti harus berada di lantai 1. Lantai 1. Bayu berarti harus berada di lantai 1. Berarti ini harus di lantai 1. Dimanapun dia letaknya, lantai 1. Karena kan posisinya pasti jauh dengan Edi kan? Pasti benar tuh. Nah, di mana posisinya Bayu bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. Berarti Desi naik di sini. Berarti di sini diisi oleh Citra, gitu kan? Kondisinya kan bisa gitu-gitu. Nah, yang pasti adalah Bayu itu pasti berdekatan dengan sebelahan dengan kamar si Adi gitu. Seperti itu. Oke, siap. HP-nya udah panas terbakar. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Enggak apa-apa, aman. Oke, lanjut ya. Sudah bisa diterima ya? Aman lah, saya kira aman. Oh, belum. Ulang. Oke, siap. Ulang. Gini. Ini kamarnya, ya udah ulang. Sebentar. 1, 2, 3. Kak, nanti layarnya dikecilin mau SS. Oh, siap. Gini ya. Nah, gini. Yang posisi sudah pasti itu adalah kamar Andi di nomor 2. Ini nomor 11 dulu. Siap. Oh, ada yang sudah menagih saya. Belum. Oke, siap. Nah, kamar Andi pasti di nomor 2. Terus di sini, apabila Edi berada di kamar keempat, Edi di sini, tak taruh di sini. Edi. Nah, di persyaratan itu ada di sini, Bayu dan Edi itu tidak boleh berdekatan. Oke, tidak boleh berdekatan. Bayu, berarti nggak boleh berdekatan dengan Edi. Artinya nggak boleh di nomor 5, nggak boleh. Nomor 6 masih bisa sih. Cuma ingat, di lantai kedua itu sudah terisi oleh Citra. Karena Citra itu harus tidak berdekatan dengan Andi. Otomatis Citra harus naik. Sampai jam 9 nanti. Sampai jam 9 ya, 21.00. Nah, Citra harus naik. Berarti mengisi kamar keempat atau kelima. Nah, untuk amannya pasti Bayu itu mending di lantai 1. Nah, berarti Bayu di lantai 1 tuh. Dimanapun Bayu berada di lantai 1, entah di kamar nomor 1 atau di kamar nomor 3, posisinya pasti Bayu itu bersebelahan dengan Andi. Ya, gitu. Aman ya? Tak kecilin. Oke, silakan mau SS. Nah, silakan. Aman? Aman, Kak. Aman, siap. Oke. Oke, kita lanjut. Sudah SS-nya? Kelar? Kelar ya? Sudah. Oke, siap. Wah, ini semangat nih. Oke, KSS nomor 4. Atau nanti lihat record aja ya. Oh, tadi ketinggalan, maaf. Oh, gitu. Ya udah, nggak apa-apa. 1 nomor 4 nih, deket tok. Nah, udah gitu tok. Cuma kayak gitu tuh. Nggak ada yang dipotong kan, Kak? Ya gitu. Sampai lapar. Sebentar. Gimana? Recordannya nggak ada yang dipotong. Oh, recordnya? Nggak ada yang dipotong? Nggak ada yang dipotong? Nggak ada. Oke, makasih, Kak. Oke, siap. Nggak ada yang dipotong. Oke ya.
Yuk. Ini. Oke, nomor berikutnya nomor 12. Kita cek nomor 12. Real natural, liar natural ya. Ya. Minum dulu. Kalau teman-teman mau sambil ngopi nggak apa-apa, kelihatan. Aku nanti tak ngopi. Yuk. Lanjut ya. Nomor begini, nomor berikutnya. Teman-teman kalau ketemu soal nomor seperti ini, ada informasi banyak, terus kok pilihan jawabannya kayak nomor 12, ya, kayak di nomor 12 ini ada urutan gitu ya. Itu aku senang tidak dipotong ya, aku senang tidak diputus. Tetap nyambung aja, nggak usah diputus. Oke, kalau ada urutan-urutan gitu ya, ada poin A, B, C, D, pilihan kayak gitu, teman-teman manfaatkan pilihan gandanya. Manfaatkan aja. Jadi urutan-urutan itu nanti tinggal dieliminasi, itu cara paling penaknya tuh. Gitu. Misalnya, poin pertama, cek aja, kalau nggak sesuai, hilangin aja, gitu kan gitu. H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Otomatis urutannya harus siapa? F dulu baru H, ya enggak? Iya. F dulu baru H. Kita lihat, ada F dulu baru H enggak? Di pilihan A salah jelas tuh. Ya enggak? G diperiksa sebelum. Karena H duluan daripada F, berarti salah. Kan gitu. Yang mana lagi? EG. Ini juga salah. Benar ya? Oh, A sudah. A ada K, oke. B ada K. Oh, B ada ya? F dulu baru H. Ini Bang benar nih. F dulu baru H. Nah, berarti yang A sudah hilang. G diperiksa sebelum E diperiksa. G diperiksa sebelum E. Berarti G dulu ya. G dulu baru E. Urutannya GE. Berarti ini salah nih. Ya enggak? Salah. Ada lagi? Oh, enggak ada. Baru B hilang. Terus I diperiksa pada urutan keempat. Nah, dari urutan itu yang 4 mana? Ya udah ini 4 nih. Oke, posisinya D benar. Gitu. Nah, cara mencarinya itu teman-teman dari 3 poin itu bisa acak dari manapun. Misalnya tadi kita ngambil dari poin ketiga, dari poin yang ini, itu mungkin lebih enak. Iya, lebih gampang kayaknya. Kalau kita ngambil dari poin terakhir itu lebih enak. Karena kita lihat yang I nomor 4. Oh, kalau I-nya nggak 4 berarti udah hilang. Nah, gitu. Wow, apa ini? Kak Mizanul malahan wow, nyanyi ya. Aman ya? Bisa dipahami ya? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Oke. Langsung ke nomor 13. Ini ada urutan 1, 2, 3, 4. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi yang sudah pasti adalah I itu harus diperiksa keempat. Oke? Nah, sekarang kita lihat. H bukan yang terakhir diperiksa. Bukan yang terakhir ya. H bukan yang terakhir. Berarti posisinya itu harus bisa di 2, 3, atau 1. Kan gitu? Tapi ada pengaruh lain nggak? Ada, oke. Ternyata ada F di situ. Iya nggak? Kan kondisinya, kemungkinannya bisa saja karena ada F ya, bisa saja ini, terus apa lagi tuh? G periksa E. Bisa saja ini, apa tuh? Urutannya bisa F, H, terus G, E juga bisa. Boleh enggak? Nggak bisa. Boleh enggak itu? Boleh. Boleh ya? Oke, yang nggak boleh. Oke, berarti. Boleh kayak gitu, boleh. Berarti yang nggak boleh apa? A. Diperiksa pada urutan ke-3. Bisa enggak? H di sini. Berarti ada siapa? F, ini ada G, ini ada E. Boleh nggak? Oh iya, boleh. Iya. Ini malah gini teman-teman. Saya baru ngeh. Ternyata di pilihan jawabannya, di pilihan gandanya, pilihan jandanya, itu ini udah kelihatan, iya nggak? Padahal ini apa? Menentang aturan ketiga, toh? Iya. Iya, ternyata gitu. Iya, diperiksa terakhir loh. Ini ngelawan loh aturan ketiga. Padahal harus diperiksa urutan keempat. Berarti nyari ini nggak guna. Nggak guna, langsung ketemu ya. Jawabannya langsung ketemu di. Oke, aman ya? Aman. Aman, teman-teman? Aman sudah. Aman ya? Masih bingung. Gimana? Masih bingung. Masih bingung? Yang berapa? Nomor 13? Nomor 13. Oke, nomor 13. Artinya gini, teman-teman. Pernyataan-pernyataan tadi yang kita bikin ini FHG, GFH, benar. Dan kita bisa nyari. Cuma ternyata di pilihan jawaban yang diberikan, itu ada hal yang bertentangan dengan informasi yang diberikan. Adalah pilihan D. Kita lihat. I diperiksa terakhir.
Oke. Padahal di kalimat pernyataan di informasi yang pasti, ini tak usah. Nah, tak kasih warna hijau. Ini, seret. I harus diurutan ke berapa? Keempat. Keempat. Otomatis I di pilihan terakhir benar atau salah? Salah. Salah. Oh iya, ini cari yang salah, Deng ya? Sorry ya, teman-teman ya. Sorry. Ini cari yang salah ya. Oke, pantesan kok soalnya sederhana. Iya, aku yang ngantuk. Kenapa bukan C, Kak? Oke, siap. Iya, sorry. Berarti ini nggak pasti salah ya. Pasti salah. Berarti ternyata guna juga ini. Iya. Oh, makanya rada mumet. Saya tadi bacanya maka yang salah gitu. Maka yang salah, ternyata salah saya. Oke, berarti ini nggak mungkin. Tak eliminasi. Ya. Terus apa lagi? Yuk ngopi. Iya, ngopi. Oke, siap. Salah ya? Salah. G diperiksa terakhir. Salah nggak? G diperiksa terakhir. Salah. Karena ya setelahnya G harus ada. Ada. Setelahnya G harus ada E. Terus F pada urutan ketiga? Salah. Salah nggak? Salah. Iya. F di urutan ketiga nanti harusnya siapa? Ada H kan? Ada H dan G. H di sana. Berarti nggak bisa ya. Berarti yang mana? A. Di urutan kedua nggak mungkin. Iya kan? Berarti jawaban adalah H urutan ke tiga. Siap. Betul. Oke. Ini ada H urutan ketiga. Kemungkinannya betul. Nah gitu. Sorry, maaf saya yang salah. Malahan tadi tak kira. Maka yang salah udah yakin betul lah. Wow, ini nggak guna. Malahan. Iya, saya kejebak sendiri. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang 3 nomor berikutnya ini gampang nih. Nomor 3 berikutnya tentang penalaran logis. Yang tadi tak bilang, teman-teman pahami premis, penarikan kesimpulan, sama yang berupa asumsi. Jadi ada premis-premis. Nah, ini mungkin teman-teman bisa pakai. Nah, ada strategi mungkin pakai. Sebenarnya di materi matematika ada namanya logika matematika. Ada logika matematika, hubungan antar pernyataan, hubungan antar premis gitu ya. Tapi ini bisa di logika pakai nalar aja sih. Jadi kita lihat kalimat-kalimatnya, premisnya, premis mayornya. Kita lihat semua kucing bisa menerkam. Berarti kalau misalnya saya punya kucing di sini, tak gambarkan ada kucing, berarti kucing ini dalam lingkaran yang bisa menerkam. Wah, berarti ada lingkaran menerkam, di dalamnya ada kucing. Ingat, yang menerkam itu tidak hanya kucing, berarti ada yang lain nih. Mungkin ada harimau, ada kijang atau apapun di sini selain kucing. Nah, ini ada kucing. Semua kucing. Oke, sebagian kucing bisa menangkap tikus, hanya sebagian saja. Berarti kalau kita gambarkan himpunannya, artinya ini hanya sebagian saja di sini. Yang tak kasih warna merah, ini bisa menangkap tikus. Artinya kesimpulan yang pasti adalah semua kucing atau sebagian kucing bisa menangkap tikus. Yang mana? Jawabannya adalah siap. Sebagian kucing, sip, betul. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Yang mana? Yang warna merah ini. Nah, ini adalah kucing-kucing yang bisa menerkam dan bisa menangkap tikus. Berapa? Sebagian saja. Sebagian kucing. Dari total ini hanya sebagian saja yang bisa merekam dan menangkap tikus. Aman ya? Aman. Kalau yang D ya. Kalau yang D? Semua yang bisa menangkap tikus selalu bisa menerkam. Kenapa salah? Nah, kita lihat kalimatnya. Sebagian kucing bisa menangkap tikus. Semua kucing bisa menerkam. Nah, kenapa yang D nggak tepat? Sebenarnya benar, cuman nggak pasti nggak tepat. Kenapa? Kita lihat, semua yang menangkap tikus selalu bisa menerkam. Kita lihat, kalau misalnya lingkarannya tak buat gini. Ini menangkap tikus nih. Yang di luar sini bisa menerkam nggak? Enggak. Belum tentu. Berarti ada kemungkinan yang bisa menangkap tikus itu malah tidak bisa menerkam. Selain kucing tadi, berarti ada hewan lain gitu ya. Gitu. Oke, aman? Aman ya. Ini yang merah ini masuk sini. Ya, jadi bisa benar, tapi masih kemungkinan itu. Masih mungkin. Nah, gitu. Yang pasti, cari yang pasti. Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 5. Aman. Tidak semua warga, kita lihat kalimatnya, premis pertama, tidak semua warga wajib memiliki kartu sehat. Halimah adalah warga desa. Warga desa itu. Berarti?
Apa? Kira-kira gimana? Ingat kalimatnya. Sip, betul. Teman-teman ada yang jawab tuh, Kak Usnul, Kak Aurel. Iya, jawabannya adalah E, tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena iya, kalimatnya tidak semua warga. Ingat, tidak semua warga wajib. Kalau Halimah itu warga, kan Iya, tidak boleh. semua. Iya, bisa punya, bisa. Jadi ini bisa benar. Halimah harus memiliki, enggak juga, karena enggak wajib, kan gitu. Halimah wajib memiliki kartu sehat juga nggak bisa benar, bisa salah. Iya, gitu ya. Aman ya? Nah, ini tidak dapat disimpulkan. Artinya Halimah bisa punya, bisa nggak Oke. punya. Gitu. Aman. Lanjut ya. Oke. Lanjut, nggih. Oke, siap. Nah, lagi nih, tidak. Jadi teman-teman perhatikan, tidak semua, perhatikan premisnya ya. Ada kata kunci, kuncinya di situ. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Dina pergi ke rumah sakit. Apa? Adalah seorang dokter. Seorang dokter. Ada kalimat tentang dokter di sana? Dari dua premis itu ada nggak yang menyebutkan Dina itu dokter? Kita nggak bisa menyimpulkan langsung, oh berarti Dina dokter tuh. Bukan tentu. Iya, berarti adalah hari ini Dina belum tentu sakit. Iya, itu yang pasti. Entah itu Dina seorang dokter atau tidak, karena dia ke rumah sakit, misalnya dokter nih. Oh, berarti dia tidak sakit. Bisa saja dokter, bisa saja bukan dokter, tapi bisa saja mantri, bisa saja nganterin pacarnya, nganterin keluarganya, ya pacar terus ya. Artinya belum tentu sakit, betul. Jadi ketidakpastian, karena ini tidak semua. Ada yang lucu nih, Dina seorang pelaut katanya. Oke, aman ya? Nomor 16 aman ya? Aman, Pak. Aman, oke siap. Yuk lanjut, kita ke soal berikutnya. Sekalian kita amankan. Oke, masih 3 nomor, gampang lah. 4 nomor. Yuk. Nah ini. nomor 17, kita cek. Ada informasi-informasi seperti itu. Nah, oke, ini ada yang tercepat, ada yang lambat gitu ya. Oke, siap. Oke, kita coba nanti ya, kita scroll. Siap. Yuk, kita cek kalimat-kalimatnya. Ada Dharma, oke, pokoknya nama-namanya inilah, teman-teman bisa lihat di situ, peserta lomba. Nah, kuncinya di sini, Dharma lebih cepat daripada Ela. Oke, kalimat itu berarti bisa kita cek, Dharma lebih cepat daripada Ela, pertama. Terus Fakih tidak lebih cepat daripada Cantika. Oh, ini cepat nih. Berarti ini ada cepat, ini ada, apa itu? Oh ya, udah cepat dong. Fakih tidak lebih cepat daripada Cantika. Berarti Fakih itu kalah sama Cantika. Ini gitu ya. Namun, ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Bima. Berarti ada Bima di bawahnya Cantika. Siapa namanya? Fakih. Lanjut. Ela memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ayu. Sehingga Ayu selalu tepat berada di belakang Ela. Ingat, di sini ada Ayu selalu berada di belakang Ela. Berarti Ayu itu selalu di belakangnya Ela. Oke. Nah, setelah lomba selesai, dari 1 nomor 6 menandakan bahwa 1 adalah yang tercepat. Nah, di sini berarti teman-teman bisa hubungkan tuh. Berarti hubungannya yang bisa dikaitkan adalah ini naik ke atas. Betul enggak? Berarti kita bisa lihat DE pasti ada A. Gitu kan? DE sama A. Nah, anak yang mungkin terlambat adalah yang paling lambat itu siapa? Dari situ. Ayu bisa. Ayo ya. Sama Bayu. A atau B. Posisinya A atau B itu. Karena tiga ini sama 3 itu belum bisa digabung. Nggak bisa digabung. Belum ada hubungan yang mengaitkan mereka. Nah, ternyata di pilihan jawabannya yang ada hanya Ayu. Berarti ya udah Ayu aja. Berarti yang paling lambat kemungkinannya adalah Ayu. Gitu. Bisa Ayu, bisa Bayu. Cocokin sama pilihan jawabannya. Gitu. Betul, Ayu atau Bayu, betul Kak Jihan. Nah, seperti itu. Oke, aman ya? Siap. Kita ke nomor 18. Informasi yang tadi ini masih dipakai. Gitu. Kita mainkan jika Ayu tidak lebih lambat daripada Fakih. Ayu lebih cepat daripada Fakih, betul? Berarti posisinya berarti Ayu ini lebih cepat daripada Fakih. Artinya apa tuh? Ada D, E, A, yang penting Ayu lebih cepat daripada si Fakih. Ya kan? Bisa gini. Nah, ini juga benar, bisa gitu. Oh, Bima, ya Bima, sorry. Bima. Nah, bisa gitu. Yang penting posisinya yang jadi kunci adalah Ayu lebih cepat daripada Fakih. Nah, sementara yang lain bisa macam-macam. C ini bisa pindah kemana-mana.
Bisa posisinya ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ. Iya toh? Nah, seperti itu. Berarti dari situ yang kelihatan adalah siapa? Dharma pasti lebih cepat mana? Yang mana? Bima lebih cepat, lebih lambat daripada Dharma. Bima lebih lambat daripada Dharma. Iya, iya, iya. Dharma A. Iya, ini jawabannya A. Pasti ini di bawah belakang. Karena posisi ini nggak bakal berubah tuh. FB itu udah posisinya gitu. Berarti Bima lebih lambat daripada Dharma. Dharma ada di sini soalnya. Kalau si siapa ini? Si C itu, Cantika, bisa di mana-mana ke depan itu bisa. Oke, aman ya? Aman. Aman, Kak. Aman, oke, Aman, siap. Oke, alhamdulillah. Yuk, dua lagi. Nah, ini penarikan kesimpulan lagi, ini nomor 19. Yuk. Nggak apa-apa ya, selesaiin sekalian ya, nanggung ya. 2 nomor lagi. Iya, Kak. Oke, siap. Yuk lanjut. Ayu adalah karyawan pabrik sepatu di Tangerang. Banyak di antara karyawan yang datang terlambat pada hari Senin pagi. Cantika adalah teman Ayu. Oke, dari kalimat itu, kesimpulannya adalah ada yang E. Ada yang apa? Yang pasti aja ya, yang pasti ya, siap. Yang pasti karena di sini kalimat jadi kalimat apa namanya, kuncinya adalah banyak di antara. Banyak di antara artinya itu tidak semua berarti ada sebagian yang tidak gitu ya. Nah, berarti nanti kesimpulannya berarti adalah apa? Ada bentuk suatu kemungkinan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Cantika mungkin teman sekerja Ayu. Di sini juga ada sisinya. Nah, betul. Teman-teman Ayu semuanya datang terlambat, belum tentu. Ini juga belum tentu. Nah, kuncinya yang paling benar adalah di E. Betul, sip. Jawabannya yang pasti adalah di E. Cantika mungkin teman sekerja Ayu. Gitu. Oke, aman ya? Aman. Satu lagi. Yuk, gas. Nah, ini harus pakai tabel kayaknya. The last question. And the last question. Wah, mantap. The last question. Nomor 20. Teman-teman, kita lihat ada sebuah pertandingan sepak bola yang diikuti oleh 4 tim. Ada 4 tim A, B, C, D, E, di mana ketika menang dapat 3, poinnya 1, 0 untuk kalah. Nah, di situ ada informasi bahwa jika A tidak pernah kalah, B seri 2 kali, C menang sekali, dan D selalu kalah, itu akan menjadi informasi untuk kita mencari berapa poin mereka masing-masing. Gitu. Nah, paling enak pakai apa? Teman-teman kalau menyelesaikan soal ini pakai apa? Ngikutin poinnya atau apa mungkin barangkali teman-teman punya cara lain, nggak apa-apa ya. Ini hanya share. Kalau cara saya mungkin bisa saja lebih lama dari cara teman-teman, tapi yang jelas ini D terakhir. Yang jelas D terakhir. Atau mungkin teman-teman lihat di situ tidak pernah kalah, berarti A nih. B seri 2 kali, C menang sekali berarti kan yang lain bisa seri juga. Seri 2 kali, yang 3 kalah juga bisa yang B ya. Nah, hal yang pasti adalah D selalu kalah nih. Ini ingat pertandingan apa nih? Pada pertandingan 4 tim masing-masing bertemu sekali. Ini ada masing-masing bertemu sekali. Berarti ini setelah musim. Artinya ini bisa tak buang gini. Nah, ini tak buang aja. Ini tak buang aja ya, pakai stabilo ya. Nah, biar yang warnanya hijau itu mana nih? Mana tadi? Nah, ini nggak kepake. Nah, gitu ya. Yang tak kasih warna hijau ini nggak kepake ya. Karena bertemunya cuma sekali. Nah, masing-masing sekali. Ingat, D selalu kalah di sini. Yang jadi patokan adalah D selalu kalah. Saya tulis yang menangnya. Artinya D lawan A yang menang A. Oke ya. Kolom-kolomnya pasangannya. D lawan B yang menang B. D lawan C yang menang C. Nah, sudah dapat di situ. Oke. Lalu kita lihat lagi B seri 2 kali. Nah, di sini ada nih B seri 2 kali. Sementara di sini sudah ada 1 menang. Oh, berarti yang lain seri. Kan gitu. Berarti B lawan A ini seri, B atau A. B lawan C di sini, yang di sini B lawan C berarti ini seri lagi B lawan C. Udah kelihatan. Nah, kita lihat A tidak pernah kalah. A tidak pernah kalah. Berarti di sini yang menang siapa? A lawan C. Nah, oke, sip. Tinggal teman-teman lihat aja. Ini ada kemungkinannya bisa A, bisa C gitu kan. Bisa A, bisa seri. Jadi kemungkinannya seperti itu. Kita lihat, berarti teman-teman bisa lihat bahwa poinnya A, poin B, poin C, poin D kelihatan. Ini 0 pasti. Poin A berapa teman-teman? 3. Berapa lagi?
3-3-1 ya? Satu. 1. Karena ini seri nih. B lawan A seri. Berarti 9. Poinnya B 1, 1, sama 3. Berarti 5. Betul ya? Poinnya C di sini 3. Oke ya. Ini seri 1. Ya kan? Ini 3, ini 1 nih, C seri di situ. Berarti 4 poinnya. Udah sesuai urutannya gitu. A, B, C, D. A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Urutan yang pasti A. Gitu. Oke, mantap. Seperti itu. Oke, aman ya teman-teman ya? Aman, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Oke, siap. Tadi ada yang mau screenshot dari awal atau? Alhamdulillah. Oke, siap teman-teman. Iya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, amin. Nah, ini saya nitip nih. Cilacapnya mana, Kak? Gimana? Cilacapnya mana, Kak? Oh, Cilacapnya mana? Saya aslinya Banjarnegara. Iya. Jatim. Anggap gitu. Nah, oke teman-teman, ini barangkali ya mudah-mudahan yang pasti teman-teman di poin kedua strateginya adalah sering berlatih. Dan jelas pasti ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa dapat nilai lebihnya. Kelihatan nggak PDF saya? Kelihatan. Nah, ini mumpung masih ada promo, saya sharekan, bagikan ke teman-teman. Ya, barangkali pengen gabung untuk menambah amunisi, otak. Paling tidak ada latihan-latihan soal yang kita usahakan bisa mengacu ke peraturan menteri. Itu bisa di situ. Gitu ya, mumpung ada promo nih, masih bulan Oktober. Bahas soal saja ya, Kak. Gimana? Ada pertanyaan soal juga? aja, Pak. Ada Kak, yang bikin yang terbaru ada nggak, Kak? Terbaru mudah-mudahan minggu minggu ini atau minggu terakhir lah, minggu ini mudah-mudahan udah kelar tuh, udah beres, sudah bisa dinikmati. Ya, rencana minggu ini, akhir minggu ini atau akhir minggu depan itulah. Paling tidak rencana minggu ini. Gitu, minggu taking baru. Gimana tadi pertanyaannya? Bahas soal atau apa gitu? Dibagiin. Nanti ada link recordnya. Ada bahas materi nggak? Atau bahas soal seperti ini aja? Oke, kalau bahas materi, pertanyaan langsung tak jawab ya. Kalau bahas materi, kalau yang kemarin sebelum ada peraturan baru tuh, kita belajar materi, langsung latihan soal, latihan soal. Ternyata muncul kayak gini. Nah, sementara kalau kita harus materi di TPS, misalnya skolastik itu ya, penalaran kognitif atau penalaran matematika, itu cakupannya luas banget, banyak banget. Nah, itu malah lebih efektif ketika langsung ketemu soal, teman-teman ngerjain soal, kita bahas bareng di situ sambil nyisipin, oh materinya kayak gini nih, materinya kayak gini, sambil ngulang-ulang. Nah, itu mungkin lebih enak tuh di situ. Kayak gitu. Nah, karena cakupan materinya luas, lebih ke penalaran lagi sih, seperti itu. Aman ya? Nah, oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini mungkin 99.000 kalau ini dibuat live-nya setiap malam atau gimana? Kalau di gimana? Kalau di bimbel itu ini ada 12 kali live Zoom ya. 12 kali nih. Selama 1 bulan 12 kali, nanti bagi 3 kan, seminggu berarti ada 3 tuh. Ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris, terus ada kognitif, nanti penalaran matematika bergantian di situ. Nah, kalau kita hitung ada 12 kali, naik harganya 100.000 gitu, dibagi 12 nggak sampai 10.000 ya. Investasi lah, paling tidak ini investasi buat kita lebih siap daripada yang lain. Karena jelas persaingan teman-teman itu tidak hanya orang lain, diri sendiri itu. Kita nyaingin harus benar-benar dari diri sendiri gitu. Banyak yang jelas saingannya. Ini gitu. Nah, ini fasilitasnya seperti ini, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, itu ada 12 kali, ada prosut soal, modul lah, seperti itu. Gitu. Aman? Ada pertanyaan lain mungkin? Ada pertanyaan lain? Mana nih? Ini Zoom-nya setiap malam ya, Kak? Enggak. Ada jadwal. Kalau yang untuk bimbel, yang bimbelnya ya, ini ada jadwalnya. Di situ ada nih jadwalnya. Nah, biasanya kita sore atau malam. Tergantung nanti bisa sore atau malam. Tapi kebanyakan kalau yang literasi sebenarnya sore. Itu ada biasanya jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Kalau yang kayak gini kita share umum biasanya malam.
7:30. Saya mulai gitu. Kak, buku TPS terbaru ada di toko buku sebenarnya ada, itu ada di situ. Iya. Semua ada. Jadi di bimbel itu ada record-nya. Jadi setelah nanti kita belajar, besok paginya teman-teman bisa akses link record-nya, record Zoom-nya untuk dipelajari kembali. Ada. Apa lagi? Man? Gimana? Kak, record yang ini di-share di mana ya? Oh, record yang ini nanti diumumin di grup. Ada kan tadi ya informasi grup masuk ke grup WA ya. Nah, nanti di situ nanti di-share-kan. Ya, siap. Wah, kisarannya berapa ya? Belum tahu saya. Nah, kisaran harganya. Harganya nggak jauh beda dengan yang lama. Dapat tryout nggak, Kak? Ada tryout-nya juga. Ada tryout-nya juga. Oke. Grup WA-nya di mana? Oh, grup WA-nya dari informasi yang tadi teman-teman dapatkan apa namanya? Nggak apa-apa. Ya, sebentar. Grup WA di mana? Yang tadi teman-teman dapat infonya? Atau nanti base di apa namanya? Di link tree-nya bisa di-share-kan ya? Sama kakak admin. Nanti saya koordinasi sama kakak admin. Sudah terlanjur beli TPS yang kemarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hampir sama. Nanti yang TPS yang kemarin bisa ini. Mungkin di-update di bonus-bonusnya nanti tambah di situ. Gitu. Oke. Apa lagi? Aman? Aman ya? Teman-teman ya? Oke. Siap. Oke. Ya, udah terlanjur beli TKA. Nggak apa-apa, TKA-nya dipelajari aja. Barangkali teman-teman kan ada tiga cara masuk tuh itu. Pertama, senam PTN, pakai nilai rapot. Nah, dari TKA kan mungkin teman-teman bisa ngejar nilai semester ini tinggi, naik pakai senam PTN. Bagus tuh, berarti masih ada TKA atau bentuk. Cara yang kedua, yang tes ini, UTBK, SBMPTN. Nah, kayak gitu-gitu. Artinya, walaupun sudah kebeli, nggak masalah. Bisa dimanfaatkan. Untuk ngejar nilai rapotnya, semester 1 paling tidak tuh dapat jalur senam PTN-nya, jalur nilai rapotnya. Gitu ya, ada ya? Siap. Ada? Gitu teman-teman ya? Ada lagi mungkin pertanyaan? Atau tadi ada yang butuh share nggak? Nah, nggak? Nanti screenshot-nya langsung dari record aja ya? Dari record aja ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa teman-teman pertanyaannya belum terjawab, nggak apa-apa ya? Ada terjawab nih Kak Mal dulu. Oke, siap. Lebih ke penalaran, betul. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua atas semangatnya. Nggak kerasa ini udah sampai jam 9 karena sangat semangatnya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Biar teman-teman nanti paling tidak lebih siap dan semakin siap untuk UTBK besok, untuk SBMPTN besok, dan hasilnya mudah-mudahan yang terbaik ikut seperti itu. Oke ya, oke, saya closing. Iya, kita closing teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dari kami, The King Education. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Oke, yuk, sudah.